Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan mata kuliah pemrograman berbasis kerangka kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Azkar Nurul Adha, dan ada teman saya Egi Juwansyah dan Muhammad Taufik. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek web menggunakan Laravel. Baik, langsung saja. Yang pertama, dari tampilan ini yaitu login, di mana dalam login ini ada email address dan password. Baik, kita lihat codingannya. Untuk tampilan tadi sendiri yaitu di dalam out, yaitu di dalam login.play.php. Bisa kita lihat sendiri ini codingannya. Untuk layoutnya yaitu ada di apps.blade.php dengan nama config-nya yaitu Laravel. Bisa kita lihat. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan memasuki login kita mempunyai eh, jika kita mempunyai akun. Sedangkan jika kita tidak mempunyai akun, kita harus register terlebih dahulu. Ada register di sebelah kanan. Nah, ini adalah tampilan register di mana kita harus memasukkan username, email address, password, dan confirm password. Ya, ini adalah codingannya, tidak beda jauh dengan tampilan login tadi ya. Bisa kita lihat juga seperti ini. Baik, dalam form register ini kita bisa memasukkan nama kita sendiri. Misalkan nama namanya yaitu Ajka. Ada email address. Misalkan kita email sendiri gitu ya. ajka@gmail.com. Terus ada password, di mana password ini terdiri dari 8 karakter. Misalkan kita memasukkan Ajka 123 dan confirm password harus sama dengan pemasukan password tadi. Baik, ketika sudah kita coba register. Oh, ternyata sudah masuk ya. Eh, ini adalah tampilan awal web kita, di mana kita menjual berbagai pakaian, pakaian-pakaian. Nah, untuk tampilan ini akan dijelaskan oleh Saudara Egi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Azka yang telah memberikan kesempatan untuk saya melakukan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan web dari segi user terlebih dahulu, di mana untuk tampilan awal nanti akan langsung login seperti ini. Di dalam web ini terdapat menu home, shop, kategori, dan kontak. Di mana untuk menu home tersendiri di sini kita terdapat search engine untuk mencari produk nanti. Kemudian di sini ada cards, kemudian barang yang disukai nanti bisa dilihat di sini.
Kemudian di sini ada tersedia juga kontak person yang eh, bisa dihubungi kepada penjual. Di sini ada breadcrumb. Kalian saja kita lihat pada codingannya ada di view front end, di mana untuk tampilannya sendiri yang pertama itu ada di homepage, di mana homepage tersendiri kita itu mengextend ke layout.frontend supaya codingannya tidak terlalu panjang. Jadi di extend ke the layout.frontend, di mana frontendnya itu terdapat navbar di atasnya, dan kemudian di sini kita menggunakan template yaitu color lib dan sbadmin. Kemudian untuk codingannya di sini ada juga Kokagi Shop. Di sini adalah merupakan nama dari toko yang kami buat. Bisa dilihat eh, pada bagian judulnya ya, di atas, yang paling atas Kokagi Shop. Kemudian di sini kita lanjut, di sini ada Google Font, kemudian ada CSS-nya juga untuk template-nya. Kemudian di sini ada hamburger buat tampilan menunya. Kemudian di sini untuk codingannya tersedia juga menu logout yang ini. Nah, di sini. Jadi nanti kita ketika akan berpindah akun bisa menggunakan yang ini, klik secara langsung. Kemudian ke bawah lagi, di sini ada Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Pinterest. Tetapi kami di sini masih belum melinkkannya karena belum sempat membuat akun-akun media sosial media tersebut. Kemudian di sini ada kokagishop.gmail.com dan tag gratis ongkir ya, yang disimpan di paling atas. Kemudian di dalam Nakbar ini juga terdapat login dan register. Hmm, Kemudian ini untuk bagian konten yang atas ya. Kemudian untuk footernya kita ada address, phone, sama email untuk keterangannya. Di mana ini tuh disimpan di footer ya. Kalau yang tengah ini termasuk konten. Dan untuk footernya, kamu di sini menambahkan logo, kemudian keterangan, dan di sini terdapat beberapa link yang bisa digunakan kalau kami mengembangkannya lebih lanjut lagi. Kemudian di sini kami menempatkan untuk enter your email di sini untuk mendapatkan update lebih lanjut nanti ketika program memang benar-benar berjalan. Baik, lanjut ke langsung ke pembelian mungkin ya. Nah, di sini kita di pada bagian konten kita menyediakan beberapa produk ya. Kemudian di sini juga ada link Shop Now yang nanti akan diarahkan ke sini. Nah, di sini kita menggunakan carousel untuk menampilkan produk-produk yang kita jual. Dan produk yang kita jual berada di konten di feature produk, di mana ketika kita bisa mengklik ya, di sini kita bisa mengklik untuk melihat keterangan dari semua produk. Kemudian di sini ada untuk memasukkan keranjang, dan di sini untuk memasukkan bila kita menyukainya. Istilahnya kalau sekarang itu nge-like ya, nge-like produknya. Tapi kita coba dulu ya untuk memasukkan ke cart dulu. Sekarang kita ingin membeli hoodie. Kita tambahkan dulu ke cart. Oke, udah. Nah, setelah dimasukkan ke cart, otomatis akan loading page lagi. Setelah itu kita lihat ke cart.
Nah, di sini untuk tampilan shopping cart-nya, eh, untuk codingannya ada di front end cart index.blade. Nah, di sini itu di-extend ke layout dan checkout ya. Karena ada kemungkinan setelah kita masukkan ke cart itu bisa kita check out. Untuk di menu layoutnya tersendiri hampir sama seperti yang tadi di navbar. Semuanya sama ya. Yang berbeda itu kontennya. Untuk kontennya tersendiri ada di index.blade.php. Di sini kita menyediakannya itu shopping cart-nya, kemudian nanti akan tampil ya, tampilannya itu seperti ini. Nah, setelah kita memasukkan ya tadi, nah misalkan di sini bisa kita bisa menambah atau menghapus. Misalkan di sini kita menambahkan untuk pudinya kita misalkan beli mau jadi dua atau tiga, nah dua aja. Nanti akan muncul konfirmasi. Kemudian di sini juga kita bisa menghapus ya, menghapus item yang ingin kita beli. Kita close dulu. Nah, di delete ya. Nah, jadi tersisa satu item aja. Oke, kemudian ya kita udah cocok dengan barangnya. Kemudian kita mau check out, proses check out. Nah, kita akan dilinkkan lagi ke pengisian data. Pengisian data tersendiri kita di sini ada nama, kemudian di sini harusnya klik provinsi, kemudian kota, shipping service, atau eh, pengirim ya. Nanti di sini pengirimnya apa, misalkan JNE, JNT kayak gitu. Kemudian kita mengisikan street address, itu alamat jalan, kemudian apartemen, street, unit. eh, ini tuh lebih ke apa ya, misalkan mengarahkan ke tempatnya, misalkan dekat dengan masjid atau toko apa gitu. Kemudian postcode atau zip. eh, jadi kode posnya itu apa, kemudian phone number, kemudian emailnya, kemudian order notes di sini apakah ada catatan, terus apa-apa untuk barangnya, kemudian nanti kita check out gitu. Nah, untuk sistem check outnya tersendiri kita belum sampai kepada finish ya, finish ke check out karena di sini kami menggunakan di environment-nya itu menggunakan Raja Ongkir untuk mengetahui ya berapa gitu harganya yang harus kita bayar nanti. Kemudian di mid-run server di sini kita akan nantinya akan tahu misalkan, nah di sini kan provinsi masih kosong. Nah, karena belum dilingkan dari environment-nya ini, jadi tidak akan muncul seperti itu karena di Raja Ongkir sama Midtransfer sendiri harus melakukan register akun untuk bisnis. Sedangkan kami di sini hanya membuat project. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk presentasi selanjutnya yaitu di menu admin yang akan dijelaskan oleh Saudara Kopid. Kepada Saudara Kopid, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Egi Johansa yang telah menjelaskan website atau fitur-fitur yang ada di aplikasi Kokagi Shop ini. Baik, sebelumnya nama saya Muhammad Kopid. Di sini saya akan menjelaskan beberapa atau tampilan dari sudut pandang admin. Kalau tadi kan yang dijelaskan oleh Saudara Muhammad Aska sama Egi Johansa itu dari sudut pandang pengguna atau pembeli lah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sudut pandang admin itu tersendiri. Nah, admin itu tersendiri mempunyai akun. Bisa dilihat dari localhost-nya, Mas Egi. Untuk akun adminnya,
Untuk akun adminnya bisa dilihat dari localhost. Localhost, Bang. Nah, di sini kan ada tabel admin, ada user, dan lain-lain. Nah, di sini kan ini username admin. Nah, di sini kita membuat satu admin aja dengan username admin, email admin, underscore example, dan passwordnya itu udah enkripsi. Oke, kita langsung saja ke login adminnya. Nah, di sini tadi kan untuk emailnya admin example, untuk passwordnya itu 123. Kita login langsung aja. Nah, ketika sudah login, kita akan diantarkan ke bagian admin/dashboard. Nah, di dalam dashboard ini, kita tuh belum beres ngedevelopnya, jadi bagian dashboard atau itunya, atau apa sih, rancangan atau history dari penjualan itu belum terkirim ke sini gitu. Nah, selanjutnya di admin itu ada beberapa tag ya, ada kategori, tag, sama produk. Nah, kita lihat dari kategori. Nah, di dalam kategori ini menampung yaitu nama, slug, product count, image, parent, action. Nah, kita lihat ke codingannya di dalam dalam admin kategori. Nah, di sini ada create, ada edit, sama index. Nah, index di sini menampilkan yang tadi itu, yang nomor, nama, slug, product, count, image, parent, action. Nah, tetapi kurangnya di sini, image-nya itu tidak masuk langsung ke database. Akan tetapi, si image-nya itu masuk ke dalam si aplikasi ini tersendiri, yaitu di front end, public storage. Nah, di public storage ini menampung yang tadi kita upload atau si bagian admin yang kita upload untuk ke tampilan ke si user gitu. Nah, lanjut ke kategoris. Baik, kan di sini ada create nih. Nah, create di sini yaitu kita tuh membuat suatu produk atau ingin menampilkan, nah, gampangnya tuh ingin menjual produk kita. Nah, untuk tampilannya seperti ini, untuk codingannya dan untuk tampilannya itu kita bisa lihat di sini kan tuh ada create. Nah, kita pijit aja langsung atau klik langsung. Nah, di sini kan kategoris, create kategoris. Kategoris di sini tuh misalnya kita bikin nama misalnya distro atau apalah tuh modalnya. Nah, terus kita masukin foto nih. Nah, foto ini tuh yang bersangkutan dengan distro, baik baju, baik celana, ataupun yang sebagainya. Kita contohkan yang ini. Nah, kita tunggu proses sampai selesai, masuk ke shape. Nah, otomatis di kategori itu udah tertampung atau tersimpan yang bernama distro itu tersendiri. Bisa dilihat di bawah ini. Nah, seperti itu. Dan untuk parent null, karena kan kita itu tidak bernilai ya. Nah, jadi kita nulin aja gitu. Nah, kalau misalnya untuk mengedit, kalian gampang. Kalian tinggal klik yang itu, yang logo pensil, warna biru. Nah, ini untuk codingannya itu tersendiri, itu seperti ini. Nah, jadi di sini tuh kita bisa mengganti nama yang tadi distro,
terus bisa mengganti image juga dengan cara mengedit itu data yang tadi itu tersendiri. Nah, di dalam edit ini tuh kalian bebas milih mau ngedit nama atau edit foto, itu bebas terserah kalian. Misalnya di sini distro kita ubah menjadi distro aja gitu. Nah, jadi huruf besar D-nya, dan untuk gambarnya kita biarin aja seperti itu, dan lihat perubahannya, boom, D-nya tuh menjadi besar guys ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tag. Kan tadi ada kategori, tag, sama produk. Nah, kita masuk ke bagian tag-nya. Tag di sini gampangnya, kalau misalnya kita mencari suatu barang, nah, misalnya nih, kasual di dalam aplikasi itu. Nah, nanti muncul si kasual tuh, barang itu apa aja gitu, yang disangkutin dalam tag kasual itu tersendiri. Nah, kalau misalnya kita contohin, kita mau bikin tag baru nih, kita langsung aja create nih di sini. Nah, misalnya sini nih, misalnya kalian tuh punya barang baju, misalnya baju panjang lah, long short, atau long apa lah, long sheer. Nah, ya, langsung save aja nih sama kalian. Nah, otomatis yang tadi kita buat tuh masuk ke dalam like tag list. Nah, begitu gampangnya. Dan untuk editnya pun sama seperti yang tadi si tambahan kategoris itu. Dan untuk penghapusannya gampang banget. Kalian tinggal klik yang hapus itu yang bertanda logo tong sampah yang berwarna merah. Lalu kalian klik OK. Dan boom, langsung ke hapus. Ada bacaan sukses delete. Oke, untuk codingan tag itu tersendiri itu seperti ini. Nah, masuk file tags. Nah, di sini ada create, edit, sama index atau tampilan yang tadi. Nah, itu sama seperti yang tadi products, karena kita tuh memanggil dari admin, dari layout admin. Oke, kita langsung masuk ke produk. Tadi udah dijelaskan tentang kategoris, tags. Nah, sekarang masuk ke bagian products. Di sini products ada create, edit, index, dan ada tambahan untuk show blade. Nah, di index ini adalah menampilkan semua data atau produk kita berupa nama, nomor, dan lain-lain yang kita butuhkan untuk melihatkan kepada sisi penjual. Nah, di sini ada show blade, yaitu yang tadi yang image yang masuk langsung ke aplikasi, bukan ke database itu tersendiri. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Bagaimana? Ya, kalian tinggal langsung visit products. Nah, di sini kita udah menampilkan atau menambahkan beberapa produk itu tersendiri. Ini kan ada kakak True Spirit, Crew Next, Rift Jeans, sama hoodie. Nah, kita bisa langsung membuatnya produk itu tersendiri. Misalnya kalian punya produk baju atau kita mau membelanja baju. Nah, kita langsung aja create di situ. Untuk tampilan atau codingan create itu tersendiri kan tadi udah dijelasin atau udah ditampilin. Nah, untuk kategorisnya kan tadi kategoris distro misal kita udah buat distro kan. Nah, untuk tagnya tadi kita buat, oh udah dihapus, ya udah kita langsung ke lengan panjang aja. Nah, untuk tag masuk ke lengan panjang. Nah, untuk nama kalian punya produk baju misalnya namanya tuh Doraemon Casual atau apalah, atau MLBB Ek Duncan boleh.
Nah, untuk price, harga nih. Kalian misalnya kisaran harga tuh melihat pasar. Nah, kalian misalnya berapa ya? 50.000 lah. Kuantitinya itu bebas. Berapa aja terserah kalian. Nah, untuk weight itu 500 gram aja. Nah, untuk deskripsi itu, misalnya kalian menjelaskan baju ini tuh ada ukuran apa atau warnanya apa aja gitu untuk ditampilin ke si penjual gitu. Biar si penjual tuh tertarik pada produk kita. Untuk detailnya aja, kita jelaskan kalau misalnya produk kita tuh punya unggul apa, punya ciri khas apa, atau apalah yang lebih dari unggul dari produk yang lainnya gitu. Nah, di bawahnya tuh ada galeri nih. Masa iya sih penjual nggak tertarik gitu lihat baju yang kita desain? Nah, kalau misalnya ingin menarik si penjual agar melirik produk kita, kita harus menambahkan image. Karena kan gambar tuh gampang banget kan diingat oleh otak manusia. Nah, jadi di sini kita langsung menambahkan image sini dan melakukan save. Oke, untuk pembuatan produk itu udah jadi, kita bisa lihat di bawah. Nah, dengan nama Doraemon, dengan kategori distro, tagsnya lengan panjang, dan harga 50.000 dolar. Dan quantity 57. Dengan image yang tadi ya, kita bisa lihat di tanda logo mata ini. Nah, di sini. Nah, untuk deskripsi dan detailnya tadi tuh saya mengisikan dengan sesaat aja atau sedikit aja, misalnya menyarankan untuk pembelian, dan detail produk misal ukuran. Nah, kita langsung lihat ke bagian sisi penjual atau si user pengguna. Nah, oke, di sini udah masuk tuh distro. Bisa kalian lihat kan? Nah, untuk Doraemon dan distro. Nah, jadi itu. Jadi itu adalah sudut pandang dari admin. Jadi si admin tuh meng-create si produk yang ingin ditampilkan ke dalam sudut pandang si pengguna atau si pembeli itu tersendiri. Nah, kita bisa lihat kan, ini udah tampil dan bisa kalian langsung beli. Dan tadi untuk barangnya tuh tersedia 57 ya. Dan kalau misalnya kalian suka, kalian tinggal klik aja logo yang lope-lope itu. Dan kalau misalnya kalian pingin langsung beli ya beli langsung add to cart. Oke, oke mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator, tempatan. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya, pada Egy Juansyah dan Muhammad Kopit yang telah menjelaskan bagaimana web ini berjalan dan bagaimana web ini dibuat. Untuk bagian akhir yaitu penutupan, kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.